mungkin kalau mau gitu. Karena kalau di record doang siapa juga yang bakal nonton ulang kalau linknya nggak dibagi gitu ya. Jadi kita bakal coba untuk streaming ke YouTube karena jumlah yang hadir hari ini cukup sedikit. Kalau misalnya ya thank you Atek. Kalau misalnya nanti teman-temannya butuh, kita bisa nonton balik di YouTube untuk penjelasannya ya. Oke, buat teman-teman yang bisa on cam boleh on cam. Kalau nggak bisa ya nggak apa-apa. Biar kita bisa saling melihat satu sama lain. Sebelum kita memulai untuk inisiasi kita hari ini, aku mau sapa dulu teman-teman Shalom yang sudah hadir pada hari ini. Terima kasih buat kehadiran teman-teman ya habis Kumdiv. Langsung sambung lagi inisiasi ya. Inisiasi Paskah kali ini cukup penting karena bakal kemungkinan besar untuk pelaksanaannya nanti sudah angkatan 2020 ya, ketuanya juga sudah 2020 gitu. Dan dari PMK sebenarnya sudah memikirkan untuk kegiatan besar itu dilakukan secara hybrid gitu. Jadi bakal ada yang offline di kampus atau di mana lah, di studio atau di mana. Sisanya yang nggak bisa hadir bisa ikut di rumah. Jadi teman-teman yang berkerinduan untuk memindahkan PMK dari kondisi online ke kondisi offline, nah inilah panggungnya gitu ya. Inilah tempatnya gitu. Nah, sebelum kita memulai segala sesuatu, kita mau memuji Tuhan dulu. Kita mau menyatakan bahwa kita mau menyatakan kemuliaan Tuhan yang menciptakan segala sesuatu termasuk juga persekutuan PMK ini dan kepanitiaan Paskah ke depan. Mari kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat PKJ 002 mulia-mulia. Bisa nggak, Tek? Oh gitu ya. Yang lain, teman-teman pengurus yang lain yang lagi pakai laptop boleh bantu buat share screen soalnya Otek sambil streaming. Ada yang bisa bantu yang tadi sudah aku kirim di grup, guys? Mari sama-sama puji Dia mulia.
lagi sama-sama kita pujikan. Mulia, 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 mulia namanya. Bagi Yesus kemuliaan, puji sembah. Kekuasaannya memberi berkat bagi jemaat, bersyukurlah. Pujilah, pujilah, tinggikanlah Rajamu Yesus. Oh, Dialah selamanya Sang Raja benar. Oh, mulia, mulia namanya. Sang penebus, Maha Kudus, Maha Besar. Dialah Sang penebus, Sang penebus, Sang penebus, Sang penebus, Maha Kudus, Sang penebus, Maha Kudus, Maha Besar. Dialah Tuhan. Oke, terpujilah nama Tuhan. Mari kita berdoa untuk memulai inisiasi kita. Kita screen untuk materinya, teman-teman operator. Bentar ya, sambil nunggu operator buat share screen. Nah, ini ya. Wih, sekian, terima kasih, udah selesai ya. Boleh dari awal, yo. Nah, ini dia. Oke, jadi selamat datang teman-teman, Shalom sekali lagi ya, di inisiasi Paskah PMK ITB untuk tahun 2022. Boleh di full screen, yo. Oke. Nah, next. Jadi kenapa kita harus ngadain Paskah, Bang? Padahal kan ini online ya, ngide aja nih PMK gitu ya. Nah, jadi inilah latar belakangnya teman-teman, mengapa kita laksanakan Paskah. Yang pertama bahwa sebagai wujud dari iman kita, bahwa Yesus adalah bagian dari Allah Tritunggal, yang merupakan Tuhan dan Juru Selamat, yang menjadi dasar, menjadi salah satu dasar adanya PMK ITB. Selain daripada firman Tuhan sebagai otoritas satu-satunya, dan selain daripada Yesus adalah Juru Selamat, udah ada di sini ya. Selain daripada firman adalah otoritas satu-satunya, Allah Tritunggal dan Yesus adalah Juru Selamat, ini adalah salah satu dari 3 dasar PMK gitu ya. Nah, kita juga merasa walaupun ini kondisinya online, anggota PMK ITB tetap perlu nih untuk menghayati dan memaknai betapa besar kasih dan anugerah Allah melalui pengorbanan anaknya, serta bagaimana karya keselamatan dinyatakan melalui kebangkitannya. Nah, itu baik untuk diri sendiri, jadi penghayatan dan pemaknaan itu baik untuk kita sendiri maupun dari kegiatan Paskah ini diharapkan kita bisa membagikannya kepada orang di sekitar kita. Nah, kita juga mengingat bahwa Paskah diperingati oleh umat Allah, orang Kristen di seluruh dunia pada bulan April nanti, tahun 2022. Maka dari sana dirasa perlu diadakan Paskah PMK ITB
untuk merenungkan kasih Allah bagi dunia ini, khususnya di lingkungan mahasiswa Kristen ITB gitu. Jadi ya walaupun seluruh gereja di dunia ini merayakan Paskah, tapi kan nggak ada tuh Paskah khusus untuk lingkungan mahasiswa Kristen ITB gitu. Next. Kemudian bagaimana yang menjadi tujuan diadakannya Paskah? Yang pertama, kita berharap melalui Paskah ini kita bisa membaharui bersama-sama pemaknaan kita akan kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Karena kematian dan kebangkitan Yesus ya sudah sering kita dengar, tapi kita mau memaknakan, membaharui pemaknaan kita gitu ya. Kita juga berharap melalui Paskah ini kita bisa membagikan kabar sukacita akan kematian dan kebangkitan Yesus yang menggenapi karya keselamatan dari Allah. Kita juga pengen membagikan kasih Kristus gitu, yang sudah kita rasakan melalui perayaan Paskah, dan Paskah ini juga diharapkan bisa menjadi bagian dari penggenapan fokus semester PMPTB di tahun ini, yaitu Sola Scriptura. Next. Nah, dari sana akhirnya teman-teman pengurus membuka untuk pengisian pelayan untuk mengatur penata layanan di kepanitiaan Paskah. Nah, ini dia organogramnya, next. Bakal ada ketua, terus bakal ada sekjen, di mana sekjen akan membawahi 2 subbidang gitu ya, yaitu atau subdivisi, yaitu kesekretariatan dan keuangan. Kemudian ada SDM dan doa, kemudian ada acara. Ini untuk acara nggak ada ya teman-teman, harusnya di bawahnya ya. Ini kayaknya salah kopas untuk organogramnya. Tapi nggak apa-apa. Yang pasti pre-event dan post-event dan main event ini nggak ada ya. Jadi adanya acara, kemudian ada medpub yang dibelah 2. Jadi nggak beda jauh sebenarnya dari kepanitiaan Natal ya. Yang berbeda hanya di divisi acara tidak ada subdivisi. Next, yo. Nah, yang pertama kita membuka posisi penata layanan untuk Ketua Paskah, ini khusus untuk angkatan 2020, dengan tugas-tugas ini sebenarnya hanya arahan aja ya. Teman-teman nanti bisa mengembangkan sendiri ketika teman-teman yang menjadi ketuanya. Jadi ini kompetensi dasar lah, tugas dasar gitu, fungsi dasar yang dipegang oleh ketua. Yang pertama masalah staffing, yaitu pengisian SDM pelayan di organogram. Kemudian tentunya memimpin dan memberikan arahan kerja untuk setiap elemen kepanitiaan. Kenapa pakai kata elemen? Karena termasuk kadifnya, termasuk stafnya atau anggota divisinya gitu ya. Termasuk orang-orang yang akan terlibat di dalamnya, misalnya teman-teman mau bekerja sama dengan PMK Unisba misalnya. Ya, jadi itu termasuk elemen kepanitiaan juga gitu ya. Kemudian bertanggung jawab dalam penyusunan tema Paskah, bertanggung jawab dalam pembuatan lini masa bersama dengan Sekjen Paskah dan Sekretaris PMK yang nanti sudah ganti nih jadi seangkatannya teman-teman gitu. Jadi akan lebih enak ya untuk koordinasinya karena dengan seangkatan sendiri gitu. Kemudian mengkoordinasi arah gerak kepanitiaan secara keseluruhan. Kemudian selain tugas teknis, teman-teman yang bakal menjadi ketua juga diharapkan bisa mengerjakan fungsi non-teknis, yaitu memfollow up baik keberjalanan setiap divisi maupun kerohanian setiap kepala divisi. Next. Kemudian kita juga membuka posisi penata layanan untuk siapa nih berikutnya nih? Kesekjenan atau sekretaris jenderal ya. Nah, khusus untuk sekjennya itu dibuka untuk angkatan 2020. Sedangkan untuk anggotanya itu teman-teman 2021 ke atas. Jadi 2017 yang masih mau menjadi anggota kesekjenan boleh kalau mau gitu ya. Nah, di bawah kesekjenan ini bakal ada dua subdiv, yaitu yang mengurusi kesekretariatan atau administratif dan yang mengurusi kebendaharaan. Nah, masing-masing tugasnya sebagai berikut. Yang pertama, bertanggung jawab atas urusan surat menyurat dan pengarsipan dokumen, itu fungsi yang sekretaris. Kemudian membuat notulensi pada setiap rapat panitia inti, juga sekretaris. Kemudian bertanggung jawab atas urusan keuangan. Panitia Paskah, itu fungsi kebendaharaan. Kemudian merancang usaha pengumpulan dana dan menjadi koordinator penggerak agar panitia bergerak mengumpulkan dana. Itu fungsi kebendaharaan juga.
sama berkoordinasi dengan Kesekretariatan PMK dalam penentuan timeline dan hal-hal yang berkaitan dengan keuangan. Ini fungsi si sekjennya sendiri gitu. Next. Kemudian ada divisi acara sama ya, karena untuk kepanitiaan ini dipegang 2020 semua untuk sekarang. Untuk anggotanya juga sama, terbuka untuk seluruh angkatan. Tugas untuk divisi acara yaitu memastikan acara yang dirancang sesuai dengan tema yang sudah dipilih gitu ya. Kan panitia intinya sendiri yang pilih gitu ya. Kemudian merancang konsep acara dan manajemen pelayanan. Kemudian menyusun rundown dan teknis kegiatan. Kemudian berkoordinasi dengan divisi intern dalam menentukan dan memberikan briefing tour kepada pembicara. Karena ketika teman-teman nanti keluar dari PMK gitu ke pembicara, maka ada alurnya via PMK, di mana di situ divisi internal yang ditugasi. Kemudian bertanggung jawab atas kegiatan Paskah dalam hal teknis gitu ya. Misalnya apakah teman-teman mau hybrid di studio atau teman-teman mau sewa sabuga juga ya. Kalau mau boleh gitu. Kemudian berkoordinasi dengan divisi PK dalam menentukan konselor dan memanajemen konselor lah secara umum apabila ada gitu. Next. Kemudian ada divisi SDM dan doa, sama kepalanya untuk 2020, sedangkan untuk stafnya atau anggotanya itu terbuka untuk seluruh angkatan. Tugasnya ada 4. Yang pertama menjadi motor penggerak supaya semua yang melayani di Paskah itu mau berdoa gitu. Tapi doanya ya bersama-sama gitu ya. Kalau berdoa sendiri-sendiri mah anak PMK sepertinya sudah bisa semua ya. Tapi yang secara bersama-sama untuk PMK ini gitu, untuk Paskah PMK ini itu dikoordinir oleh divisi doa. Kemudian mengadakan PD untuk seluruh panitia maupun untuk panitia inti saja kalau misalnya ada. Kemudian mengadakan PD pengutusan. Nah, ini artinya kalau ada di sini wajib ya gitu ya. Ada PD pengutusan untuk panitia, konselor dan semua pengisi acara. Sama divisi doa juga akan menjalankan fungsi MSDM untuk memastikan suasana kerja yang nyaman dalam kepanitiaan Paskah PMK. Gitu. Jadi sama dengan MSDM di luar sana juga ya, di kepanitiaan terpusat misalnya. Nah, ini fungsi SDM-nya sama, hanya saja ada tambahan fungsi yaitu memfollow up kondisi kerohanian gitu, yang menjadi ciri khas PMK. Next. Kemudian sepertinya divisi terakhir nih ya. Divisi media kreatif dan publikasi ya, kalau di itunya ya, tadi di organogramnya. Nah, ini tugasnya ada 6. Yang pertama berkoordinasi dengan panitia inti dalam menentukan logo Paskah PMK ITB 2022. Kemudian melakukan pensuasanaan baik sebelum maupun sesudah kegiatan Paskah PMK ITB 2022. Misalnya ada teaser, kemudian akhirnya ada apa namanya itu, teman-teman, after movie misalnya kalau mau gitu. Kemudian bertanggung jawab dalam produksi segala hal yang berkaitan dengan produk kreatif, baik video, desain, visual, dan sebagainya. Kemudian berkoordinasi dengan semua divisi dalam melakukan publikasi kegiatan Paskah PMPTB 2022, sistem publikasi satu pintu. Jadi apapun yang mau dipublikasikan keluar itu lewat Medpub, apapun yang dari luar mau dipublikasikan ke dalam itu lewat Medpub. Kemudian mendokumentasikan seluruh kegiatan sehubungan dengan acara dari baik proses persiapan gitu. Jadi kalau rapat-rapat juga sebaiknya didokumentasikan gitu ya. Sampai dengan acara dilaksanakan. Kemudian divisi ini diharapkan menjadi jembatan komunikasi antara panitia Paskah dengan pihak eksternal kepanitiaan, misalnya dosen, alumni, terus PMK lain kalau diundang gitu. Next. Nah, bagaimana timeline kita? Pada hari ini kita akan inisiasi sekaligus secara resmi oprek Paskah akan dibuka sebagai D1. Jadi pada hari ini akan menjadi hari pertama untuk oprek. Kemudian pada tanggal 7 Februari itu ditutup khusus untuk panitia inti. Jadi itu ada 2 minggu ya sampai tanggal 7 Februari. Nah, di rentang 13 sampai 19, sebenarnya mulai tanggal 7 lah. Mulai tanggal 7, pendaftar itu yang mendaftar sebagai kadif akan diwawancara gitu ya. Sebenarnya bukan wawancara sih, lebih ke ngobrol-ngobrol supaya lebih mendalam tentang tugasnya, terus pengurusnya juga lebih kenal teman-teman karena kita nggak pernah ketemu online. Nah, untuk wawancara ini nanti bisa offline, bisa online ya, asalkan teman-teman di Bandung ya offline juga boleh gitu.
Kemudian di tanggal 19 Februari itu ditutup untuk seluruh panitia Paskah. Jadi panitia intinya tanggal 7 sudah ditutup, tapi diperpanjang 2 minggu lagi untuk anggota divisinya. Mana tahu masih ada yang mau mendaftar gitu. Nah, di tanggal 20 Februari itu pengumuman panitia secara keseluruhan ya. Panitia secara keseluruhan, termasuk panitia inti. Nah, kemudian nanti ya kapan kepanitiaannya terbentuk, ya itu tentatif lah. Setelah diumumkan, kalau masih ada yang mau bergabung, nggak apa-apa deh, aku telat-telat bang, pokoknya pengen banget melayani ya, masih bisa lah gitu. Nah, ini untuk timelinenya. Next. Nah, jadi setelah tahu tadi semuanya, tugas-tugasnya juga sudah dijelaskan, di formnya juga kalau nggak salah masih ada ya, kalau teman-teman mau baca lagi. Dan PPT-nya juga kalau mau tinggal diminta ke kadifnya nanti. Nah, silahkan didaftarkan dirinya di pmk.itb.ac.id/pekerja paskah 2022. Diketik persis seperti ini ya, karena ini sensitif terhadap uppercase gitu. Sensitif terhadap huruf besar gitu ya. Next. Nah, mungkin sekian teman-teman untuk pemaparan inisiasi. Dari teman-teman sekalian ada yang mau ditanya, guys? Terkait apapun gitu? Khususnya yang pengen nih jadi ketua, jadi kadif gitu ya. Boleh banget. Untuk angkatan 2021 bersabar ya. Nanti kalau mau jadi kadif bisa di PMB, di PAB-nya PMK ya. Gitu. Ada yang mau ditanya nggak nih dari yang lain? Mungkin dari Abed, dari Labora, Gloria, terus siapa lagi nih? Cynthia Bonita, Janis. Ada yang mau ditanya teman-teman? Henard. Wah, cukup mudah dipahami ya. Atau kalau malu juga boleh di DM ya. Di DM aja ke Zoom-nya. Nanti aku baca. Atau tes kali ya. Di tes kali. Elizabeth. Ada yang mau ditanya Elizabeth? Elizabeth Clarissa. Belum ada, Kak. Nggak ada ya? Oke. Terus Labora. Ada yang mau ditanya? Pengen banget bang, aku jadi kadif. Boleh. Sejauh ini belum ada, Bang. Mungkin nanti masih lihat deskripsinya dulu gitu. Oh iya, iya. Nggak serem. Ini mau ini aja, biar nggak diem-diem. Iya. Karen. Lisa dan Karennya yang ditanya. Aman, Bang. Ini Lisa ini yang jawab ini. Karen yang jawab, Bang. Tuh kan, suara Lisa kan? Ya udahlah ya. Namanya Jonathan S. Aman, Jonathan? Izin bertanya Kak, mohon maaf, Ya. mungkin tadi saya ketinggalan. Tapi apakah kalau untuk jadi panitia itu harus pengurus PMK ya Kak? Oh, enggak. Untuk yang jadi panitianya itu enggak harus yang tergabung di divisi ya, Jonathan ya. Jadi kalau kamu ada teman sefakultas yang pengen gitu, kasih aja gitu. Jadi nggak harus pengurus PMK yang jadi panitianya. Kalau misalnya eh, jadi kadifnya boleh, non pengurus PMK boleh banget gitu ya. Karena ini terbuka untuk semua anggota PMK. Asalkan jangan dikasih ke teman-teman KMB atau teman-teman Gamais, nah itu nggak bisa gitu. Aman ya, Jo? Aman Kak, terima kasih banyak Kak. Ya, nanti disebarluaskan aja, Jo, ke teman-teman kamu. Bukan kamu, Joan. Jonathan. Malah si Joan yang menjawab. Balance. Gimana bacanya balance? Balance. Gabriel lah ya, biar aman. Gabriela, ada yang mau ditanya? Gak ada, Gabriela? Aman ya. Satu lagi kali, biar aman. Henard.
Henard Niki Limbong. Aman Kak, aman. Aman. Oke, kalau sudah aman nanti kalau teman-teman butuh pertanyaan, butuh nanya lagi, masih ada yang dibingungin atau apapun itu, mau daftar apa? Boleh ya ditanya ke Kordifnya masing-masing. Bagi teman-teman yang non pengurus PMK, maksudnya yang nggak tergabung dalam divisi, boleh langsung hubungi aku gitu. Nomornya bisa dicari di website PMK atau di formnya juga ada kok di bawahnya. Kalau teman-teman mau tanya, butuh diyakinkan nih Bang, butuh didoakan, boleh. Aman banget gitu ya. Atau boleh ketemu dulu, makan dulu kita di abnormal, baru aku yakin buat daftar. Boleh, diajak aja. Nanti makan kita di abnormal gitu ya. Ya kalian yang bayar tapi gitu. Kalau misalnya mau. Atau disadikin, boleh kalau mau. Ya gitu ya. Mana tahu teman-teman benar-benar bingung, butuh ngobrol dulu sama Bang Darmi baru yakin gitu. Boleh banget ya. Jangan takut buat bertanya juga. Nanti juga disebar aja ke teman-teman yang lain yang non pengurus PMK juga gitu. Nah, kalau sudah tidak ada yang mau ditanya lagi, kita akan akhiri untuk inisiasi. Cepat ya, setengah jam doang ya. Inisiasi tercepat nih sepanjang aku melayani di PMK ya. Biasanya sejam tuh minimal. Karena banyak yang nanya. Tapi nggak apa-apa, semakin mengerti, semakin puji Tuhan. Kita puji dulu nama Tuhan. Kita bernyanyi soraklah, haleluya. Belum share sound sepertinya yo. Oke, mari kita puji Tuhan. Mari kita puji Tuhan.
Terpuji nama Tuhan. Teman-teman, mari kita berdoa. Kita akhiri inisiasi kita berdoa. Tuhan semesta alam, terima kasih Tuhan untuk waktu yang beberapa menit ini kami boleh bersekutu bersama, memuji memuliakan nama Tuhan. Dan kami juga sudah mendengar Tuhan pemaparan untuk pembukaan Open Recruitment Panitia Paskah tahun 2022 di lingkungan PMK ITB. Tuhan, Engkau Allah yang mengenal hati setiap hamba-Mu. Kiranya Engkau yang memanggil setiap orang yang Engkau rindu melayani di ladang-Mu. Dan biarlah ya Bapa, setiap orang yang Engkau telah panggil, Engkau yang memilih sendiri dengan kerelaan dan kesukaan hati-Mu, supaya ya Bapa, setiap orang yang melayani di tengah-tengah PMK ini, sungguh adalah orang yang dipilih dan diurapi. Engkau juga yang mengetuk hati setiap anak-anak-Mu, supaya orang yang tidak rindu boleh diberi kerinduan, dan setiap orang yang sudah rindu boleh terdorong untuk mengambil dan memberi diri di dalam pelayanan. Bapa dalam sorga, kami akan membuka untuk oprek Paskah mulai hari ini sampai 2 minggu ke depan. Kiranya tangan-Mu yang menyertai setiap kami yang melaksanakan oprek ini, dan kiranya Engkau yang mendorong setiap orang yang mendengar berita ini, agar boleh membagikan ke sekitar, dan orang-orang boleh terpanggil untuk melayani Tuhan sesuai dengan minat, bakat, dan potensi mereka. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, Engkau yang sudah menjamin keberlanjutan umat-Mu. Kiranya pada saat ini Tuhan, Engkau yang menjamin untuk ketersediaan pelayan di dalam kepanitiaan Paskah ini. Bagi yang masih adik-adik kami, teman-teman kami yang masih ragu-ragu juga, mungkin Tuhan yang kuatkan dan Tuhan yang sokong untuk boleh bersama-sama bergabung melayani di persekutuan Tuhan. Terima kasih ya Bapak, ampuni kami akan salah dan dosa kami di dalam pelayanan ini, di dalam setiap kami melakukan segala sesuatu, dan sebentar kami akan mengakhiri inisiasi ini Tuhan. Biarlah kami boleh kembali ke kehidupan kami boleh melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan, dan kami boleh mengerjakan segala sesuatu dengan optimal. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke teman-teman, makasih banyak semuanya. Shalom. Sampai bertemu di pelayanan kita berikutnya ya. Sampai bertemu juga di Kumdiv offline yang sudah merencanakannya. Terima kasih teman-teman. Selamat hari Senin. God bless you. Terima kasih semua. Hari Senin. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Dadah teman-teman.